Shalom jemaat Tuhan, kita mau belajar satu topik Injil bagi penganut Buddhisme. Mari kita berdoa. Mohon urapan dari Roh Kudus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus membimbing setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Setiap kami dibimbing oleh Roh kebenaran yaitu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Injil bagi penganut Buddhisme. Nah, pendiri dari Buddhisme adalah Siddhartha Gautama sekitar tahun 563 sampai 483 sebelum Masehi. Dia adalah seorang pangeran dari kasta ksatria dalam Hinduisme. Dilahirkan di India Utara, sudah lihat ya, India Utara, dekat perbatasan Nepal. Siddhartha dibesarkan di istana yang penuh dengan kemewahan. Pada suatu hari, dalam perjalanannya ke taman kerajaan, dia melihat seorang yang sudah tua. Yang kedua, dia melihat seorang yang sakit, orang mati, dan seorang biarawan yang sedang meminta sedekah. Ya, 5 hal yang dia lihat itu. Pemandangan itu berdampak sangat dalam di hatinya. Dia mulai memikirkan tentang problema penderitaan manusia. Problema penderitaan manusia. Akhirnya pada usia 29 tahun, ia meninggalkan istana pada malam hari, serta meninggalkan istri dan bayinya yang sedang tidur. Pada mulanya ia belajar dari 2 orang biarawan dari Brahman, ya biarawan Brahman ya. Namun Siddhartha tidak puas dengan ajaran mereka. Kemudian ia mengubah hidupnya dengan cara asketisme yang ekstrim di sebuah rimba. Hidup dengan sedikit nasi saja sampai tubuhnya menjadi seperti tengkorak, seperti yang saudara lihat dalam gambar ini ya. Setelah meditasi yang berkepanjangan, Siddhartha duduk di bawah pohon yang namanya pohon Bodhi. Secara tiba-tiba ia menerima jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya dan menjadi Buddha, yang berarti orang yang dicerahkan. Buddha artinya orang yang dicerahkan. Peristiwa tersebut merupakan titik balik dalam kehidupannya. Setelah mendapat pencerahan itu, Sang Buddha menjadi pengkhotbah keliling yang memberitakan ajarannya sampai usianya sekitar 80 tahunan. Ya, pengkhotbah keliling. Nah, beberapa perbandingan antara Buddhisme dan kekristenan. Mari kita lihat ya. Nah, Buddhisme yang sebelah kiri dan Kristen yang sebelah kanan. Berbicara tentang doktrin Allah. Buddhisme dalam bentuknya yang asli ya, adalah ateistik. Allah dan dewa-dewi bagi Buddhisme tidaklah penting. Ini dalam bentuknya yang asli ya. Dalam Buddhisme yang populer, Sang Buddha disembah sebagai yang ilahi atau sebagai juru selamat yang berinkarnasi dalam Buddhisme yang populer ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kekristenan, bagaimana tentang doktrin Allah? Dalam kekristenan doktrin tentang Allah itu teistik. Allah itu esa. Lihat ulangan 6 ayat 4. Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir, sang pencipta, penebus dan hakim. Dan Kristus adalah juru selamat bagi umatnya di dunia. Itu pandangan Kristen tentang doktrin Allah.
Perbandingan kedua adalah tentang problema manusia. Dalam Buddhisme dimulai dengan problem penyakit dan penderitaan. Itu yang pada awalnya, problem penyakit dan penderitaan. Perhatikan penyebabnya dan cara menanggulanginya. Tujuannya adalah bagaimana manusia bebas dari penderitaan. Itu yang penekanan utama. Bagaimana manusia bebas dari penderitaan. Dan dalam hal ini Buddhisme berpusat pada diri manusia. Berpusat pada diri manusia. Dalam kekristenan, problema manusia bagaimana? Dimulai dengan dosa. Moral yang jahat. Memperhatikan kekudusan Allah. Dosa manusia, pembebasan manusia dari dosa. Pembebasan manusia dari dosa. Dan dalam kekristenan, itu berpusat pada Allah, yaitu teosentris. Berpusat pada Allah, kasih-Nya, anugerah-Nya, ya, firman-Nya. Bahkan segala sesuatu yang kita lihat sekarang ini semua adalah ciptaan Allah. Jadi berpusat pada Allah, teosentris, Sang Pencipta dan Penebus. Ya, yang berikutnya tentang manusia dan jiwa. Dalam Buddhisme, tidak ada yang kekal dalam tubuh manusia. Tidak ada yang kekal dalam tubuh manusia. Tidak juga ada ego yang permanen. Ini menurut Buddhisme, ya. Eksistensi individual yang terpisah hanya ilusi belaka. Ilusi belaka. Jadi eksistensi individual yang terpisah hanya ilusi belaka. Ya. Tapi dalam kekristenan, pandangan tentang manusia dan jiwa, manusia itu memiliki jiwa yang kekal. Itu bagi kekristenan, ya, dalam kekristenan. Eksistensi individual adalah nyata. Eksistensi individual adalah nyata, bukan ilusi belaka. Keberadaan individu itu nyata, bukan ilusi belaka, bukan hanya hayalan belaka. Ya. Nah, yang berikutnya tentang aksi dan akibatnya. Nah, dalam Buddhisme dikenal kata karma. Karma adalah aksi dan reaksi. Hukum sebab akibat. Dan karma itu berkaitan dengan lingkaran lahir dan dilahirkan kembali. Jadi kalau kita bicara soal karma itu lingkaran lahir dan dilahirkan kembali. Ya, bukan hanya sekedar sebab akibat di dunia sekarang ini, tapi sebab akibat berkaitan dengan lahir dan dilahirkan kembali, reinkarnasi. Ya. Nah, dalam kekristenan bagaimana tentang aksi dan akibatnya? Ada hukum moral. Apa yang ditabur juga yang dituai. Jadi dalam kekristenan ada hukum tabur tuai. Lihat Galatia itu, ya, pasal 6. Galatia 6 itu. Namun pengampunan ditawarkan oleh Kristus. Pengampunan ditawarkan, disediakan oleh Kristus bagi orang yang mau bertobat, terima Yesus bagi juru selamat. Hasilnya adalah kelahiran kembali, bukan reinkarnasi loh. Kelahiran kembali, ya, dan hidup baru sekarang di dunia ini, bukan reinkarnasi. Ya, kelahiran kembali, born again, dan hidup baru sekarang di dunia ini. Rohnya dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Sifat-sifatnya diberikan sifat-sifat yang baru sesuai dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Ya. Nah, yang berikutnya cara untuk diselamatkan. Bagaimana? Dalam Buddhisme dengan menghapuskan semua keinginan. Jadi kalau kamu mau diselamatkan, hapuskan semua keinginan. Hapuskan semua keinginan. Caranya adalah dengan usaha manusia itu sendiri. Bagaimana untuk bisa menghapuskan keinginan? Ya, caranya adalah dengan usaha manusia itu sendiri. Cuma kalau kita mau menghapuskan keinginan kita, itu juga sudah melibatkan keinginan, bukan? Saya ingin agar keinginan saya terhapus. Saya ingin
agar keinginan saya terhapus. Jadi saya tetap membutuhkan keinginan. Itu suatu hal yang membingungkan juga ya. Nah, dalam kekristenan bagaimana cara untuk diselamatkan? Dengan anugerah melalui iman dalam Yesus, Yang menderita, Yesus yang menderita bagi kita dan yang menang dari penderitaan dan kematian. Yesus disalib, ketika disalib, Yesus menanggung dan dia menang dari penderitaan dan kematian lewat kebangkitannya dari kematian itu ya. 3 hari kemudian ya. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Allah lah yang berinisiatif dan menyediakan penebusan sebagai anugerah. Penebusan itu by the grace, anugerah Allah saja. Ya. Ya, sekarang kita melihat hal-hal yang kontras antara Buddhisme dan kekristenan. Apa itu? Hal yang kontras itu. Nah, dalam Buddhisme ortodoks, mereka tidak bicara tentang Allah. Nggak bicara tentang Allah. Tapi dalam kekristenan, itu sifatnya teosentris, pusatnya pada Allah. Lihat Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, yaitu dari Allah, dan oleh Dia, oleh Allah, dan kepada Dia, kepada Allah. Bagi Dialah, bagi Allah lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Teosentris. Iya. Yang kedua, hal yang kontras yang kedua, dalam Buddhisme ortodoks, Siddhartha Gautama tidak mengklaim diri sebagai yang ilahi. Tidak mengklaim diri sebagai yang ilahi. Beliau pernah berkata, aku telah menemukan jalan. Sekarang aku mau tunjukkan kepada kalian jalan itu. Jadi bukan sebagai seorang yang ilahi, tapi sebagai seorang yang mengklaim diri sebagai penemu jalan itu. Ya. Tapi dalam kekristenan, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Kalau dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan itu ho hodos, ho aletheia, ho zoe. The way, satu-satunya jalan, the truth, satu-satunya kebenaran, dan the life, satu-satunya hidup. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Yang berikutnya, dalam Buddhisme ortodoks, hidup di dalam dunia itu hidup dalam dunia yang tidak permanen. Yang tidak permanen. Tapi dalam kekristenan, Kristus dan kerajaannya tidak berubah. Kristus dan kerajaan tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Lihat ya. Dikatakan Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya. Yesus Kristus tetap sama. Tetap sama. Karena beliau itu adalah Allah pencipta. Ya. Beliau tidak digeser oleh waktu. Ya. Beliau kekal adanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, berikutnya dalam Buddhisme berpusat pada manusia. Berpusat pada manusia itu kebutuhannya dan usahanya. Antroposentris. Ya. Tapi dalam kekristenan berpusat pada Allah, rencana dan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Ya, yang berikutnya yang kelima, dalam Buddhisme tidak ada yang kekal dalam tubuh manusia. Itu pandangan mereka. Tidak ada yang kekal dalam tubuh manusia. Tapi dalam kekristenan ada jiwa atau roh yang kekal. Ada jiwa atau roh yang kekal. Eksistensi seorang itu nyata. Ya, ada jiwa atau roh yang kekal, eksistensi seseorang itu nyata, bukan hanya maya. Ya. Ya. Nah, dalam Buddhisme yang keenam,
problem mendasar dari manusia adalah penderitaan. Itulah. Problem mendasar manusia adalah penderitaan. Tapi dalam kekristenan, problem mendasar dari manusia adalah dosa. Manusia dilahirkan dalam kesalahan, ya, dalam dosa. Ada dosa asal. Ya, itulah problem manusia. Dan Yesus mati di salib untuk menghapuskan, ya, untuk menolong manusia keluar dari problem, untuk membebaskan umatnya keluar dari problem mendasar itu, dosa itu. Ya. Iya. Yang berikut, yang ketujuh, dalam Buddhisme keselamatan adalah lepas dari penderitaan. Penderitaan itu yang ditekankan. Keselamatan bagi mereka adalah lepas dari penderitaan, bebas dari reinkarnasi yang terus-menerus. Kapankah bebas dari reinkarnasi yang terus-menerus? Nggak tahu, ya, mereka tidak tahu. Tapi dalam kekristenan, keselamatan adalah bebas dari dosa dan bisa berdamai dengan Allah Sang Pencipta dan Penebus. Hanya ada satu kali kelahiran kembali secara rohani sekarang ini, pada waktu hidup di dunia ini. Jadi kalau born again, kita bicara soal lahir kembali, hanya satu kali. Pada waktu orang itu terima Yesus sebagai juru selamat, itu kelahiran kembali secara rohani. Rohani. Oke, yang kedelapan, dalam Buddhisme, setiap pribadi mengusahakan keselamatannya sendiri. Ya, dengan cara apa? Dengan meditasi, perbuatan, dan pengetahuan yang baik. Ya, itu usaha sendiri untuk mencapai keselamatan dengan meditasi, perbuatan, dan pengetahuan yang baik. Tapi dalam kekristenan, keselamatan adalah kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus. By the grace of God, through the faith to believe in Jesus Christ. Lihat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu Efesus 2 ayat 8. Karunia Tuhan saja, pemberian dari Tuhan saja kepada orang yang percaya kepada juru selamat, itu Yesus. Ya. Oke. Tapi kalau kita belajar lebih dalam, kita bisa percaya Yesus karena Roh Kudus bekerja dalam hati kita, memberikan benih iman kepada hati orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Benih iman. Ya. Iya, bagi orang Buddha, pohon Bodhi dimuliakan oleh orang Buddha karena Siddhartha mendapat pencerahan ketika bermeditasi di bawahnya, di bawah pohon itu. Ya. Dalam kekristenan, dalam bahasa Inggris disebut dengan Calvary Tree, salib Kalvari, di mana Yesus disalibkan. Bukan benda salibnya yang mengampuni, yang menyelamatkan manusia, tapi Yesus, Sang Putra Allah, Sang Firman yang menjadi manusia, rela disalibkan untuk mengampuni dosamu dan dosaku yang mau percaya kepada pengorbanan Yesus. Puji Tuhan. Iya, pohon Bodhi menandakan kesempurnaan pengetahuan. Kata Bodhi mempunyai arti pengetahuan atau hikmah. Tapi salib Kristus dalam kekristenan menandakan apa? Kesempurnaan kasih Allah yang menyelamatkan umat yang berdosa dalam Yesus Kristus. Salib Kristus menandakan kesempurnaan kasih Allah yang menyelamatkan umat yang berdosa dalam Yesus Kristus. Iya, pohon Bodhi menandakan pencapaian keselamatan bagi diri sendiri. Pencapaian keselamatan bagi diri sendiri. Tapi dalam kekristenan, salib Kristus menandakan penerimaan keselamatan bagi segenap umatnya.
umat yang percaya kepada beliau. Ya. Ya, pohon bodi menandakan melepaskan dunia. Melepaskan dunia. Tapi dalam kekristenan salib Kristus menandakan keterlibatan dalam urusan dunia ini. Kita sebagai orang yang percaya Yesus tidak dipanggil untuk lari dari masalah dunia ini. Justru setelah dibebaskan, diselamatkan oleh Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus, kita menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Umat Tuhan perlu terlibat dalam urusan dunia ini. Ya, Kristus menjadi juru selamat bagi umatnya yang terlibat dalam urusan dunia ini. Bagi orang yang terlibat dalam bidang pendidikan, jadilah terang dan garam bagi dunia pendidikan. Bagi orang terlibat dalam dunia bisnis, jadilah terang dan garam dunia di dunia bisnis. Bagi orang terlibat dalam dunia politik, jadilah terang dan garam dunia bagi dunia politik dan seterusnya. Kita tidak dipanggil untuk lari dari dunia ini, tapi terlibat dalam urusan dunia ini dan menjadi terang dan garam dunia bagi Tuhan. Ya. Ya, Yohanes 14 ayat 6 saya ulangi lagi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ho hodos, the way, ho aletheia, the truth, and ho zoe, the life. Kata ho, the itu dalam bahasa aslinya mempunyai arti satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya kehidupan. Itu kata Yesus, kata Tuhan Yesus. Ya. Nggak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengklaim seperti itu. Hanya Tuhan Yesus saja. Sebab beliaulah Sang Firman Allah yang menjelma menjadi daging, menjadi manusia. The word became flesh. Yohanes 1 ayat 14. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, nggak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu hanya nama Yesus saja. Iya, ada lagu yang sudah lama ya, yang saya dengar dan saya kenal, dan lagunya bagus kata-katanya. Yesus memanggil padaku dengan suara manis merdu, marilah datang padaku, Yesus berseru. Dia kata, aku jalan, kebenaran dan kehidupan, tak seorang sampai ke Bapa tanpaku. Yohanes 14 ayat 6. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, walaupun penuh dengan kekurangan, tapi Roh Kudus menyempurnakannya bagi setiap kami yang sudah mendengar dan mempelajarinya, sehingga kami boleh mengenal Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat kami, orang-orang berdosa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.